Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masih di bab adiyat tentang tebusan sampai hadis yang ke 1027 kemarin. Sekarang 1027. Hadis nomor 3 dari bab. Wa an ibni Umarin wa an ibni Amr radhiyallahu anhuma Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ina nasi, sesungguhnya paling durhakanya manusia alallahi atas Allah itu salah satun, ada 3. Paling durhakanya akta ini kan dalam bahasa Arab ada isim tafdil, namanya adalah bentuk pelebihan. Jadi artinya akta ini bukan sekedar durhaka, tapi paling durhaka, sangat durhaka ya. Paling atau sangatnya durhaka manusia atas Allah itu ada tiga macam manusia ya. Yang pertama, man, orang yang qatala, dia membunuh fi haramallah, pada keharuman Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Au qatala, atau membunuh ghairu qatilihi, ya selain membunuhnya. Jadi dia dibunuh padahal dia tidak membunuh. Karena kalau dia membunuh, dia dibunuh, kisos itu. Nah ini tidak. Yang ketiga, au qatala, atau membunuh lidahli, pada pembalasan dendam al jahiliyati, pada masa jahiliyah. Akhrajahu Ibnu Hibban fi hadisin sahihahu insyaallah, pada hadis yang dia sahihkan. Hadis ini bersumber dari yang didengar, sabda Nabi ini yang didengarkan oleh Ibni Amr ya, bahwasanya manusia paling durhaka itu di hadapan Allah Ta'ala itu ada tiga macam manusia, yaitu man qatala fi haramallah,
Kita membunuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau membunuh di tanah haram, tidak boleh. Ya. Terkecuali kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diperbolehkan waktu sesaat ketika Fathul Mekah, dia mengadakan satu, walaupun belum sampai membunuh, ya, karena Rasul, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, siapa yang masuk ke Baitullah aman, ada di Baitullah aman, di Ka'bah aman. Itu pun ada kecualian, ada seseorang yang telah membunuh banyak kaum muslimin, ya, itu namanya adalah Ibn al-Khattal. Ketika disaksikan para sahabat, wahai Rasulullah, ya, Ibn al-Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bati. Itu Ibn Khattal itu bergelantungan di selambu-selambunya Ka'bah. Bagaimana ya Rasulullah? Apa sabda Rasulullah? Uqtuluhu, bunuhlah dia. Ini bolehnya membunuh di tanah haram karena musuh ke sana, mencari musuh di tanah haram, mereka ketemu sana, yang harus dibunuh, bunuh. Ya Rasulullah, bunuh si Ibn al-Khattal, dibunuh di sana. Ini terjadi ketika di Fathul Mekah, ketika Rasulullah dan para sahabat datang menaklukkan kota Mekah. Dan pada saat itu beliau juga menghancurkan patung-patung yang ada di Ka'bah, di dalam maupun di luar. Kemudian disitulah si Bilal disuruh naik ke Ka'bah, kemudian mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila, ya. Ya. Nah, ini kecuali itu boleh, karena memang ada yang semacam itu. Dan bagaimana dengan hadis apa? Uqtuluhu haitsu khasibtumuh. Surat An-Nisa itu ya. Bunuhlah dia di mana saja kamu temui, bunuh dia. Masa-masa perang. Dan ini masalahnya beliau menabdakan itu adalah di selain daripada tempat-tempat yang haram, kecualian, ya. Pertama. Kemudian yang kedua, membunuh seseorang tanpa balas pembunuhan. Ya au qatala ghaira qatili. Orang ini membunuh, tetapi yang dibunuh itu bukan orang yang membunuh, atau bukan hukum kisos. Kok dibunuh? Ini termasuk orang yang paling durhaka, ya. Kemudian yang ketiga ini au qatala li dhahli, ya, atau membunuh balas dendam di masa jahiliyati. Jadi sebenarnya dalam Islam itu dendam itu tidak ada. Dalam Islam itu dendam tidak ada. Tidak boleh orang dendam. Nah itu Rasulullah ketika diminta untuk datangi seorang meminta kepada Rasulullah untuk dikirim beberapa al-qura, orang yang pintar-pintar baca Quran, karena dulu di sana di tempat kami banyak orang yang menginginkan guru ngaji, dia mau belajar, tidak ada ya Rasulullah, kirimlah dia. Bagusnya Rasulullah mengistimewakan 70 orang dikirim oleh Rasulullah, orang yang ahli-ahli dalam bacaan Quran. Kemudian ternyata dibohongi di tengah perjalanan, mereka dibunuh. Dan ketika dalam pembunuhan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu bahwasanya salah satu daripada mereka itu sampaikan kepada beliau bahwasanya kami ini sudah sampai kepada Allah Ta'ala, sudah sampai kepada sesuatu yang telah dijanjikan oleh mereka, ya, sampai kepada Rasulullah. Dan itu dulu ayat, kemudian dimansukh, dihapus ayat itu. Di hadis ada itu, masih ada. Memang ada ayat-ayat yang hukumnya itu masih dipakai, aturannya masih dipakai, tapi ayatnya dihapus segendaknya Allah.
Ada juga ayat itu masih ada tetapi hukumnya yang dihapus. Termasuk hukum orang zina, orang sudah di surat An-Nur itu ya. Orang sudah menikah atau punya istri, atau punya suami zina, maka kalau dulu ayatnya masih ada, dimasukkan ke dalam kamar kemudian ditunggu sampai meninggalnya. Ayatnya masih ada tapi hukumnya termansuh dengan adanya hukum rojam. Dirojam, dilempari batu sampai matinya. Kok tidak dibunuh saja? Ya itu dibunuh tapi dengan jalan seperti itu. Tidak bisa diganti dengan pancung, tidak bisa diganti dengan tebas leher, tidak bisa diganti dengan tembakan. Meskipun minta dieksekusi, tembak saja. Tidak, ya, tidak. Nah ini itu. Atau hukum waris. Jadi diwajibkan kutiba alaikumul apa itu ya? Diwajibkan atas kalian kutiba alaikumul wasiat, berwasiat idza hadarul maut, ketika kamu merasakan akan mati. Dulu dan kamu wasiat saja bagaimana itu ya tentang hartamu itu. Kemudian tentang wasiat tidak wasiat itu ayatnya masih ada, kemudian hukumnya dihapus. Wasiat tidak wasiat pokoknya setelah kematian daripada seorang bapak maka hukum waris berlaku, diganti dengan hukum waris. Kalau dulu tidak wasiat toh, rebutan akhirnya ya, sekarang diganti dengan hukum warisan itu dan sebagainya ya. Lah kalau ini ya membalas dendam itu bukan termasuk dendam. Rasulullah itu dulu bunuh itu bukan dendam ya. Rasul marah, akhirnya beliau berkunut nazilah sampai orang-orang suku yang meminta kepada Allah Ta'ala ini, yang meminta kepada Rasulullah kemudian dibunuh ini dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah mendoakan kebaikan orang-orang yang dizalimi tadi, kemudian mendoakan kehancuran orang-orang yang mendolimi sampai 1 bulan itu baru dihancurkan. Suku Ihyan atau suku mana ya? Saya agak lupa ya. Hancurkan boleh kalau terjadi itu, dan hukum kunut nazilah itu belum terhapus sampai sekarang, masih boleh. Dan kunut nazilah itu bukan kunut subuh, bukan. Ya subuh, ya zuhur, ya asar, ya maghrib, ya isya dibaca. Ya, Allahumma anjih ya ya. Kalau dulu kan pernah Allahumma anjih Usamah bin Laden wa man ma'ahu minal mujahidin wal mustad'afina minal mu'minin. Lalu terus didoakan yang jelek, Allahumma alaika siapa itu ya, minal wuzara'i wal mubarra'i wa ru'asa'il ahzabi wal munafiqin wal kafirin dan seterusnya kan. Di Bukhari kan ada ya katanya. Tapi bukan hanya disebutkan orangnya, boleh menyebut orangnya, boleh dalam sholat, boleh kalau yang diperlukan. Dulu Rasulullah juga menyebutkan siapa-siapa namanya. Kemudian bukan hanya itu, sawuzara'u kubara'u minal asa'i wal azam wal kafir, pembesarnya. Kalau sekarang mungkin dari menteri-menterinya, pembantu-pembantunya itu ya, untuk dihancurkan daripada kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah terjadi, dan itu ada bab di kuno, di bab-bab sholat ya. Kalau di Bukhari di jilid 1 ada. Itu bukan balas dendam. Sudah sewajarnya atau orang-orang yang mereka itu berangkat ikhlas karena Allah Ta'ala ingin mengajarkan kalam-kalam Allah Ta'ala dengan memahami, yaitu membawa satu hadis, khairukum man ta'alama Qur'ana wa alamahu. Kan sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran kemudian dia sudah belajar, kemudian sudah taraf mengajarkan. Sebaik-baik orang mengajarkan wahyu Allah, bukan mengajarkan karangan manusia, bukan, tapi mengajarkan wahyu Allah Ta'ala. Dibunuh dan dia tidak minta upah, Pak Ajri ilah tidak meminta upah kecuali upahnya udah Allah Ta'ala ya. Meskipun boleh ya, boleh diupah itu boleh, tapi dia tidak
Lah orang dendam itu biasanya nafsunya itu membunuh sesuatu yang melanggar hukum. Pokoknya saya harus bisa membunuh. Bapak saya dibunuh, pokoknya saya bunuh juga. Namanya dendam, tidak diperdulikan. Dalam hadis inilah 3 perkara orang yang paling durhaka pada Allah Ta'ala. Ini termasuk dosa besar ya. Nah kalau dosa besar ini bisa hapus dengan taubat, kalau Allah menghendaki diterima taubatnya. Kalau Maha Pemurah, kalau dia betul-betul bertobat ya sudah, tobat saja, jangan menunggu sampai besok-besok lagi. Besok-besok lagi. Wa an Abdillah bin Amr ibni Asin radhiyallahu anhu, dan dari Abdillah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala ketahuilah, inna diyata, sesungguhnya diyat, denda, al khotoi, orang yang terjatuh, ini maksud orang yang tidak sengaja membunuh ya. Itu sibhi, serupa al amdi, orang yang sengaja. Jadi bahwasanya diatnya, dendanya orang yang membunuh tidak sengaja itu serupa dengan orang yang membunuh dengan sengaja. Maka nabi sauti, apa-apa yang kana adalah bisauti, dengan cambuk, cemeti, wal aso, dan tongkat, itu mi'atu minal ibil, ada 100 dari unta. 100 unta kena cambuk mati, kegebuk tongkat mati lah ya, karena tongkat meninggal ya. Ini di kitab saya itu ma'atun nih tuh ya, langsung saja. Nah, namanya orang mungkin ada kekeliruan ini, saya baca mi'atu minal ibil. Minha, darinya, dari ibil tadi, dari unta tadi ya, dari 100 unta. Kemudian bagian dari unta tadi arbauna, ada 40, maksudnya 40 unta, fi butuniha, di dalam perutnya unta tadi, auladuha, ada anaknya, maksudnya bunting. 100 unta, persyaratannya harus 40 unta itu unta yang sudah bunting. Ini di zaman jahiliyah itu terjadi. Jadi unta bunting itu anaknya yang di dalam perut itu sudah dijual. Kalau kita orang tani mungkin nicu. Nah ini dilarang ya, dan ini di tempat saya masih berlaku, bolak-balik sudah saya sampaikan berlaku. Sepe ini kok dereng dipek ini kok niku didol. Ini sepe kula mau bahas, sepe ini ndi to? Masih di dalam tanah, mestinya ya dijagliriin terus di kayak nemeriku, jadi kita sih, oh saya tak tunggu ini, dan itu beli wet atau malah lebih parah lagi, pete itu sudah bedanya itu, pokoknya 5 uang tak tunggu, nah jadi bayar sekalian, naik uang ping 5 ditunggu, lebih melanggar lagi. Mestinya orang nebas itu kalau sudah misalkan itu kena bencana apa, ada angin, gogrok itu sudah bisa dijual atau sudah bisa dimakan, itu baru. Wah, kok urung tak sempat tak tak pei kok wis jiglo, dijigui, bisa dimakan atau bisa dijual. Nah itu ya, kemung, beli kemung. Bagaimana kalau wis tak tuku petemu, mana atau petenya? Kan bohong namanya. Tuku kemungmu, ya pek ono kemunge lah, kan ndak. Kula mboten tebas pete, tebas kemung, lah pek ono kemunge. Angkote tuku kemung kok sing dipeki pete lah kan ya. Ini dasar. Itu di zaman jahiliyah terjadi juga. Wis anak untaku ki nek anu nek wis metu tukunen. Nah, ini masuk sama, seperti itu sama.
Lah ini menurut hadis ini begitu, ya, persyaratan. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Shahahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban lagi hadis sahih. Gini loh kata si Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya, yang menisbatkan tidak pola Rasulullah, tapi bahwasanya Rasulullah. Nah, ini menunjukkan dia nisbatkan tidak pola Rasulullah. Nah, hadis-hadis yang semacam ini biasanya dipelajari oleh ulama-ulama hadis. Bagaimana sambungnya kepada Rasulullah? Kok tidak pola Rasulullah, tapi bahwasanya Rasulullah. Bahwasanya dendanya orang yang membunuh tanpa sengaja itu setara dengan orang yang sengaja. Berapa? Misalkan kena cambuk mati. Ini kan boleh juga peperangan itu ngayun-ngayunkan cambuknya ternyata kenai orang yang tidak dia niatkan untuk dibunuh. Wah, ini terbunuh juga. Atau salah satu sahabat yang jabut perang gitu ya, pedang mau perang, dia menebas apa namanya musuh 12 nih kena ide awal dewi itu musuh Indo. Aja nek jenengan bal-balan arep pangbal wayang lah ngoten nggih. Tebake bale meleset. Wah, pun sikile keseliu malah. Nah, terjadi niki perang. Terjadi perang. Ternyata meninggal. Ini tidak dihukumi meninggal bunuh diri, bukan. Oh, niatnya bukan itu. Lah ini bukan itu. Kesengajaan. Tidak sengaja atau tongkat. Ya, tongkat tidak sengaja. Atau orang sabung, orang bela diri kemudian tidak sengaja membunuh. Kemudian wah, bunuh tenan. Ya. Kayak Nabi Musa mungkin nih, misah wong perang loh. Mati lho, misah ya tadi. Kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Malah kalau dalam hadis itu malaikat itu ditampar, tuwapu ngoten niku utok. Sakit. Hadis. Kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Ya, sampai sana nggih, campur. Lah, kalau sudah terjadi seperti itu maka ada mendapatkan beberapa pendapat. Karena apa? Didahului hadis-hadis yang sebelumnya ternyata membunuh tanpa sengaja itu berbeda dengan sengaja. Lah ini kok ada hadis membunuh tanpa sengaja itu diatnya setara dengan hadis kok setara dengan orang yang membunuh tanpa orang membunuh dengan sengaja. Bagaimana untuk mengijmakan, untuk mengumpulkan hadis yang berbeda ini? Nah, ini urusan mereka. Nah, kita bagian ojo membunuh kalau kita biar tidak sulit. Wah, ini nanti kalau urusannya bagaimana ya? Ojo bunuh biar tidak sulit urusannya. Untuk jadi pembunuh seperti itu pun tidak dihukumi seperti ini kita kok. Tidak mungkin. Oh, yang dipakai bukan hukum Islam. Bahwa lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun dolimun, fasikun. Siapa yang berhukum bukan hukum Allah, maka ya sudah tiga itu, kafirun, dolimun, fasikun. Tidak itu. Makanya biar kita tidak ruwet dihukumi yang selain hukum bukan hukum Islam, ojo nglakoni ngono kuwi. Apalagi kepada sesama muslim, apa to urusane? Apalagi sudah sesama muslim ada hubungan saudara-saudara dari nasab. Jangan ya. Lebih baik kita mengalah. Dianggap kalah tidak masalah. Kita itu apa toh? Yang penting ada di hadapan Allah Ta'ala. Sudahlah, kita ini akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di mahsyar. Kalau kita orang-orang termasuk didolimi, tidak melakukan sesuatu, dituduh, ya panen kita. Terus mana? Depan oleh Allah Ta'ala. Mana amal-amalmu? Ya. Sudah cukup belum? Amal sudah habis, dosa pen. Apa kita tidak menginginkan panen? Ya, makanya kita sabar, ya. Sewajarnya saja kalau kita itu menangkal. Kamu aliran itu ya? Enggak, saya. Tidak usah kita keliling dari masjid ke masjid. Oh, saya bukan aliran telo. Saya bukan aliran telo ya. Tidak perlu. Sudahlah, kita kalau ada orang tanya menginginkan satu kebaikan, menginginkan ada orang yang
ingin cari baiknya, tabayun, udah kita jawab. Kalau enggak ya sudah, urusan mereka. Ini dirasani terus ya sudah, urusan dia, tidak Allah Ta'ala. Nah, makanya kita santai saja. Jadilah orang-orang yang panen buat kita ini. Urusan dunia adalah sewajarnya. Tidak bertanya pun ketemu di mahsyar. Pokoknya seperti itu kan sudah selesai muslim. Jangan sampai sesama muslim kita adu otot. Nanti yang tepuk tangan adalah non muslim atau dia non muslim. Ya, jangan ya. Urusan itu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ana nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadi wa hadi sawaun. Ini dan ini sama saja, yaitu al khinsor. Khinsor ini jari, tapi ini bagian-bagian daripada jari-jari. Nah, ini bagian-bagian daripada asobi, tapi namanya khinsor. Khinsor ini kelingking bahasa kita. Ya. Katanya Nabi, hadi wa hadi sawa. Ternyata apa hadi-hadi ini adalah khinsara wal ibhama. Ibhama ini jempol. Dan Rasulullah ya, ini dan ini sama. Nah, begini gitu ya. Khinsor ini dibuat oleh Nabi, kemudian ibham sama. Nabi begini ya. Jadi khinsor, kemudian ibham sama. Jadi artinya sama itu dendanya sama. Sama. Rawahu Bukhari. B-nya dari sini Bukhari. Wa Abi Dawud wa Tirmidzi, dan pada Abi Dawud dan Tirmidzi diatnya itu al-asabi'i sawaun, jari-jari itu sama. Jadi disebutkan antara jempol dengan kelingking itu yang tengahnya itu katut. Dari sini sampai sini maksudnya begitu ya. Dari jempol sampai kelingking itu adalah diatnya itu adalah sawaun, sama. Tidak beda-beda. Kemudian wal asnanu, dan gigi-gigi itu sawaun, sama. Gigi itu sama, diatnya sama. Afaniyatu, gigi-gigi yang depan atau disebut gigi-gigi seri. Kemudian wadirsu, dan gigi-gigi geraham, dam kayak kita. Itu sawaun, sama. Artinya gigi dari depan sampai belakang itu diatnya juga sama. Diatnya sama, tidak beda. Wa Ibnu Hibban, dan pada Ibnu Hibban diat asobi, jari-jari al-yadaini, tangan, jari-jari tangan, warijlaini, dan jari-jari kaki itu sawaun, sama. Tapi bukannya tangan, jari-jari kaki juga sama. Diatnya sama. Sama bagaimana? Asyaratun minal ibil, 10 dari onta, 10 onta likuli isbain, pada tiap-tiap jari. Satu jari ini nilainya 10 onta. Maka pantas kalau membunuh satu orang, satu jiwa itu adalah 100 daripada onta. 10 ini hak 10, sama kaki 20. Rontok nih kabeh ya sudah 20 onta. Jadi bukan jari sekian ini 10, bukan, tapi ini disebutkan adalah minal ibili likuli itu pada tiap-tiap isbain, tiap-tiap jari itu adalah asyaratun minal ibil. Ada 10 onta dendanya. Maka gitu, ben ora rekoso, kita ini juga jangan melakukan seperti itu. Nanti disuruh ibil, kita tidak punya ibil. Disuruh unta, kita tidak punya unta. Loh, ini saya punya kambing, itulah kambing gitu.
Ini saya punya lembu itulah lembu itu. Intinya unta nak dadak kangelan golek unta. Sana. Inilah hukum-hukum daripada Islam. Jadi kelingking, jempol sini sampai sini sama, ya. Kemudian gigi dari depan sampai belakang juga sama. Jari-jari kaki maupun tangan juga sama. Insyaallah. Jadi tidak dibeda-bedakan seperti itu. 1030 hadisnya. Wa an Amr bin Su'aib, dan dari Amr bin Su'aib, an abi dari bapaknya, an jadi dari kakeknya, rafa'ahu telah mengangkatnya, merofakkan telah menyambungkan, mengangkatnya sampai Nabi, maksudnya qala bersabda, berkata, man barang siapa yang tatobata, tatobaba, tobah itu kan kalimat tibi itu kan pengobatan. Tatob baba berarti berpura-pura pengobatan. Dengan bahasa kita sekarang berpura-pura jadi dokter. Jadi dokter itu jadi dokter. Walam yakun, dan tidaklah ada dia itu bitibi, orang yang ahli pengobatan. Dia bukan dokter. Ngaku dokter padahal bukan dokter. Bahaya nih. Tak suntik ada bahaya. Ma'rufan, yang ma'ruf, yang bukan dokter, yang ma'ruf, yang dikenal. Fa'asoba, maka dia telah mengenai nafsan jiwa, ngobati jiwa, ternyata malah mati. Famadunaha, maka apa-apa yang dia itu melukainya, mengenainya, melukai si nafas tadi, fahuwa, maka dia dokter palsu tadi, dominun, ada jaminan. Jaminannya apa? Iki bukan dokter, buka praktek, takaran obatnya ya sakarepe. Loh, meskipun herbal itu ada takarannya. Orang kok iki luwih oke. Nah, luwih mari lah misalkan gitu ya. Mari. Saya tadi ya kemarin dapat share-sharean wallahu alam gitu ya. Dapat share-sharean soal pengobatan. Bisa diperhatikan juga. Penyakit gula, penyakit darah tinggi, pokoknya ada gula, ada garam. Nah, beliau ini kemana-mana membawa garam, dan sejak berapa 60 berapa tahun ini dia tidak pernah ke dokter, dan tinggi gulanya itu tinggi 300 sekian, tapi tidak apa-apa, pokoknya kemana-mana dengan garam. Ya, pergi ke warung beli teh, dia kasih garam. Begitu gulanya 1 sendok maka 3 jipit kata dia. Dan itu bukan ukuran, yang penting tidak kasinan. Karena kalau gula tanpa garam nanti darah gulanya tinggi. Garam tanpa gula nanti darah tinggi. Itu sama-sama penawar, katanya seperti itu. Gua berharap bisa menjadi nyoba juga, karena sejarah Mesir juga. Yang saya tahu dulu orang penyakit gula kemudian suruh ngencem sorenya dia ambil bawang merah kemudian digeprek, kemudian kasih di air putih hangat-hangat, kemudian paginya dia minum. Setelah diceknya betul kan, praktis. Nah, bagi kita ada obat yang paling mujarab dan pahalanya besar. Kalau orang penyakit gula, puasa. Ya, puasa itu sudah. Jadi artinya orang penyakit gula itu obatnya pokoknya leren, makan itu sudah berhenti, tidak perlu diobati. Nah, kembali sini ternyata orang berpura-pura jadi dokter itu juga ada jaminan. Jaminannya harus dia membunuh, berarti jaminan dibunuh juga. Nah, makanya gitu. Meskipun bagi kita kan wah herbal itu juga amat tidak ada pengendapannya juga kan. Maka orang yang banyak minum obat harus dibarengi dengan banyak minum air putih untuk menyentor di
ginjalnya. Karena sudah pasti mungkin beli obat di warung atau beli sendiri dikira-kira ya kan sembuh ya, mungkin sembuh, oh mumet mungkin ini sembuh iya beberapa kali, tapi beberapa tahun yang akan datang mungkin ginjalnya yang tidak kuat karena kita sendiri yang ngira-ngira, tidak lewat dokter ya. Kalau dokter kan sudah pakai sekolah bertahun-tahun nih ini kasih ini dia akan jadi begini. Kalau kita gadok-gadok nih loro wetengku ya loro iki kula nggih mumet terus tuku iki obat loro weteng obat mumet. Wah malah tambah. Dan pembunuhan dalam Islam itu juga dosa besar. Maka sekecil apapun kalau itu ada ilmunya boleh dipraktekkan kalau ada ilmunya. Saya dengan baik ya, terapi pijet-pijet jelas sembuh. Ada juga kok, ada orang itu punya jabat cerita kok. Nih, di apa namanya? Penyakit tumor itu ternyata sampai berbulan-bulan dia konsumsi apa namanya apel hijau, terus kemudian nanas, terus satunya saya kok lupa apa itu ya, itu ternyata sembuh juga kok. Bismillah. Tapi yang lebih penting itu dengan bismillah. Jangan lupa itu bismillah. Oh semangat itu mesti saya sembuh. Oh, belum tentu. Oh dokter tukang nyuntik saja juga sakit kok. Walaupun dia kena kesepakatan kalau dokter sakit tidak boleh nyuntik dirinya sendiri, tidak boleh, harus dokter lain yang nyuntik gitu ya. Kelihatannya tidak bayar, sama dokter tidak bayar. Walaupun obatnya ya ini dia tahu, okay? Karena apa? Kekhawatiran, oh baru sakit yuk ngeracik obatku nek kleru lah gitu, kekhawatiran. Oh baru sakit kan namanya sakit kan tidak boleh. Apalagi bukan tidak ada ilmunya ngeracik obat, apa jadinya? Satu obat bisa menjadi obat sapu jagat, iki loro iki mari dan seterusnya. Kalau sudah sembuh ya bisa saja. Maka meskipun herbal ya tanya orang yang herbalis. Iki takarannya seperti itu, nah gitu ini ya. Walaupun mungkin banyak cocoknya. Nah, nyatanya juga dua orang yang sudah saya saksikan punya benjolan di sini sudah dioperasi, satunya di payudaranya udah operasi ya, dilantari minum godok daun sirsak itu pagi sore nyatanya ya sembuh juga, masih ada tapi tidak fungsi. Yang satu hilang, orangnya sekarang masih ada kok, sembuh bismillah, tidak sembuh kok ya boleh saja. Atau orang penyakit apa itu lumpuh ternyata dipijet-pijet juga sembuh ya, boleh saja itu ya. Memang pengobatan itu semuanya mencari kecocokan karena apa? Bismillah, sudah izinnya Allah Ta'ala. Makanya tidak boleh kita minum obat terus pasti sembuh minum obat ini. Dokter itu ampuh, tidak boleh. Kalau jadi kemusyrikan kita tidak boleh. Dokternya saja sudah semua itu cuman ikhtiar saja, usaha saja, dan ikhtiar itu dengan cara yang benar boleh, semuanya boleh dipelajari, semua ilmu itu ada pahalanya, semua ilmu ada pahalanya, yang kecuali yang dilarang ilmu sihir, tidak boleh dipelajari ya, itu dosa. Semuanya tidak ada ilmu yang istilah ilmu umum semuanya, apalagi ilmu soal kesehatan ini. Kalau memang kan bisa diperlukan dan pernah diujikan dan itu adalah manjur, artinya ada kecocokan, bisa saja dipraktekkan. Meskipun dia cocok belum tentu cocok ya. Dulu kan pas corona itu ada kayu bajakah apa itu namanya, wah itu dioplos dengan apa itu sudah wah katanya ya. Sebagai pengobatan itu bisa jadi dengan doa-doa sembuh, diruqyah dengan sembuh, orang untuk kalah kemudian dibacakan 3 ayat kursi sembuh, ada juga seperti itu. Ada juga ruqyah itu memang ada. Jangan henti-hentinya. Di samping kita itu mengobati dengan cara-cara pengobatan yang termasuk obat-obat itu, tapi jangan lupa doa kepada Allah Ta'ala. Apabila kita sakit itu yang obatnya Allah Ta'ala, yang menyembuhkan Allah Ta'ala semuanya. Cuman lantaran saja, jangan sampai kita itu mengandalkan sesuatu yang
Itu maksudnya obat meskipun herbal. Bapak sekalian, kalau sakit maka ya harus berobat dengan cara yang benar. Kalau tidak sakit ya jangan berobat. Orang loro kok ngobeni obat meskipun herbal. Meskipun herbal jangan, walaupun herbal ada pengendapan yang ada. Kalau sakit diobati, kalau tidak sakit ya sudah sembuh berhenti. Obat atau masalahnya itu. Kecuali madu. Dan hati-hati, ini jangan sampai mencatut nama Rasulullah. Tibun Nabawi, terbaik kurma dicampur madu, dicampur zaitun. Semuanya, Nabi itu dulu bukan gitu kok. Nabi itu kurma, makan kurma saja kok pengobatannya itu. Minum madu saja kok, tidak campuran 3 itu kok. Hati-hati. Lalu Tibun Nabawi kok 3 dicampur. Lah iya pengobatan cara Nabi. Neng Nabi prakteknya orang ngombe telu dicampur dari sisi ngoten niku. Beliau minum madu. Ini haba sauda dia minum haba sauda, tidak dicampur. Kalau dicampur boleh tapi jangan dikatakan ini dari Nabi, pengobatan dari Nabi. Dari Nabi itu dipisah-pisah, bukan jumlah dari siji ngoten niku lho. Nah, ini lebih hati-hati lagi diberi. Dulu pernah beli itu ya, terus Tibun Nabawi, dan ini kenapa niki madu, batu sauda, terus minyak zaitun. Lah kok Tibun Nabawi? Jadi kan dari Nabi, Nabi nunjuke prakteknya mboten wonten. Nabi niku minum madu saja, terus haba sauda saja, mboten dipoplos. Dadi minumnya boleh tapi jangan dikatakan itu dari Nabi. Napa melih terapi nggawa ayat itu turun bukan untuk terapi itu lah betul. Walaupun dakwah kadang-kadang lewat itu, tapi harus jelaskan bagaimana judulnya persoalan ayat itu turun, seperti itu. Kalau madu tidak ragu-ragu kan, kokian rapopo madu nih, malah seger minum madu. Kata siapa itu? Sing buatan maam sekolah itu loh, Zaidul Akbar ini. Wah, minum madu itu bukan sendok 2 sendok ya. Masya Allah. Mungkin ini yang saya sampaikan sudah hampir isya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.